SDB Art AI? Tahun 1960-an, di sebuah kampung terpencil yang masih dikelilingi sawah, kebun, dan hutan lebat, berdiri rumah-rumah sederhana dari kayu dan bambu. Kampung itu tenang di siang hari, tapi bila malam tiba, sunyi dan gelapnya seperti menyimpan rahasia yang menakutkan. Di kampung itu, ada seorang pria bernama Jaya. Jaya bukan orang sembarangan. Ia adalah anak dari seorang tuan tanah kaya raya yang memiliki banyak sawah, kebun, bahkan beberapa rumah kontrakan di kota kecil sebelah. Karena darah bangsawan kampung itulah, Jaya dipandang tinggi oleh warga. Sosoknya gagah, tutur katanya berwibawa, dan ia dihormati hampir semua orang. Namun, semua kehormatan itu serasa runtuh bila menyangkut satu hal: keturunan. Jaya sudah menikah selama 10 tahun dengan seorang perempuan cantik bernama Sulastri. Sulastri adalah perempuan sederhana, anak seorang petani biasa. Tapi kecantikannya sudah terkenal sejak muda. Wajahnya ayu, kulitnya bersih, senyumnya menawan. Itulah alasan Jaya jatuh hati kepadanya dulu, meski keluarga besarnya sempat menentang. Karena bagi keluarga Jaya, menantu yang ideal adalah keturunan terpandang juga, bukan hanya gadis desa biasa. Namun, Jaya tetap bersikeras karena ia benar-benar mencintai Sulastri. Mereka menikah, hidup bersama, dan awalnya tampak bahagia. Sayangnya, 10 tahun berlalu. Sulastri belum juga mengandung anak. Awalnya, orang-orang di kampung hanya berbisik pelan. Sudah 10 tahun menikah, kok belum juga punya anak? Namun lama-kelamaan, bisik-bisik itu berubah jadi ejekan dan gunjingan. Bahkan, keluarga besar Jaya sendiri ikut mempermalukan mereka. Ibunya sering menyindir Sulastri sebagai perempuan mandul. Adik-adik Jaya menuduh bahwa pernikahan itu sia-sia dan menyarankan agar Jaya menikah lagi dengan perempuan lain. Di pesta kampung, saat orang lain datang membawa anak-anak mereka, Sulastri hanya bisa duduk menunduk. Kadang, wanita-wanita kampung itu sengaja berbisik keras-keras agar terdengar, "Cantik sih cantik, tapi apa gunanya kalau perutnya kosong? Kalau Jaya menikah sama orang lain, pasti sudah punya anak segudang." Kalimat-kalimat itu seperti pisau yang menggores hati Sulastri. Jaya, meski berusaha sabar, lama-kelamaan juga merasa malu. Nama baiknya di kampung mulai tercoreng. Seorang lelaki terpandang, anak tuan tanah, tapi tidak mampu memberikan keturunan. Itu dianggap aib besar di masa itu. Setiap kali lewat di jalan kampung, ia merasa tatapan orang-orang penuh ejekan tersembunyi. Jaya semakin sering pulang dalam keadaan murung, kadang melampiaskan amarahnya pada Sulastri. "Kamu tahu nggak, Las, semua orang menertawakan aku. Mereka bilang, aku laki-laki tidak berguna. Aku sudah capek dengar semua itu." Sulastri hanya bisa menangis karena ia pun terluka dengan semua tuduhan itu. Setiap malam ia berdoa, berharap Tuhan segera memberinya seorang anak agar bisa membuktikan pada semua orang bahwa mereka salah. Tapi doa demi doa berlalu, tahun demi tahun berjalan, dan tetap saja perutnya kosong. Malam itu, saat hujan deras mengguyur kampung, Sulastri duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Lilin kecil menyala redup, bayangan tubuhnya bergoyang di dinding. Air matanya jatuh deras membasahi pipi. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, "Ya Tuhan, apa salahku? Apa dosaku sehingga Engkau tidak memberiku anak? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku rela melakukan apapun, asal aku bisa hamil." Kata-kata itu terlontar begitu saja, keluar dari bibirnya yang bergetar karena putus asa. Dan tanpa ia sadari, doa putus asa itu akan mengantarkannya pada jalan gelap yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, setelah siang yang muram, Sulastri duduk termenung di balai-balai bambu rumahnya. Matanya sembab, tubuhnya lemah. Rasa malu dan hinaan dari keluarga besar Jaya terus terngiang di telinganya. Hatinya hancur. Di tengah kesedihannya, datanglah Makmunah, seorang perempuan tua yang sudah lama menjadi pembantu keluarga Jaya. Makmunah bukan sekadar pembantu, ia sudah seperti keluarga sendiri. Dialah yang sejak kecil mengasuh Jaya, dan sekarang melayani rumah tangga Sulastri. Wajahnya penuh keriput, tatapannya tajam, tapi penuh kehangatan.
Mak Munah menatap Sulastri lama, lalu berkata pelan dengan suara bergetar. "Neng, sabar ya. Kadang hidup memang gak adil. Tapi kalau Neng mau, saya ada jalan. Jalan yang mungkin bisa kasih Neng anak." Sulastri menoleh, matanya merah karena tangis. "Jalan apa, Mak? Aku sudah berdoa siang malam, tapi tetap saja Allah belum kasih aku keturunan." Mak Munah menghela nafas panjang, menundukkan kepala, lalu berbisik seakan takut didengar dinding rumah. "Ada orang, dukun perempuan tua, namanya Mbah Jasimah. Orang kampung jarang menyebut namanya, karena katanya punya ilmu hitam yang kuat. Kalau Neng mau, pergi ke sana. Tapi jangan sampai Tuan Jaya tahu. Lelaki itu pasti marah kalau dengar." Nama itu membuat bulu kuduk Sulastri merinding. Namun hati Sulastri sudah dikuasai rasa putus asa. Ia tidak peduli lagi pada resiko. Yang penting ia bisa punya anak dan menutup mulut semua orang yang menghina dirinya. Sulastri setuju. Sore itu, saat langit mulai memerah, Sulastri akhirnya mengambil keputusan. Diam-diam ia pamit keluar, mengatakan pada Jaya bahwa ia hendak menemani Mak Munah ke pasar. Padahal tujuan mereka adalah rumah Mbah Jasimah. Perjalanan itu menegangkan. Mereka melewati jalan setapak di tepi sawah, lalu masuk ke hutan lebat. Suara burung gagak terdengar parau, dan hawa dingin mulai menusuk kulit. Semakin jauh, masuk, jalan semakin sepi. Hanya ada suara ranting patah di bawah langkah kaki, dan desiran angin yang membuat daun-daun bergoyang. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah tua yang berdiri sendirian di tengah hutan. Rumah itu terbuat dari kayu lapuk, dindingnya penuh lumut, dan di sekitarnya ada batang-batang pohon besar yang membuatnya gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Dari sela-sela jendela, tampak asap tipis mengepul bercampur bau menyan yang menusuk hidung. Mak Munah berbisik, "Itu rumahnya, Neng. Ayo masuk. Tapi ingat, apapun yang beliau bilang, jangan pernah menolak." Di dalam suasana lebih mencekam. Ruangan itu remang, hanya diterangi pelita minyak. Di pojok ruangan ada kendi-kendi tanah, ayam hitam terikat, dan sesajen berupa bunga 7 rupa. Di tengah ruangan duduklah seorang perempuan tua berambut panjang terurai. Wajahnya keriput penuh garis, matanya merah seperti bara. Dialah Mbah Jasimah. Tanpa menunggu, Mbah Jasimah langsung membuka pembicaraan. Suara tuanya parau tapi tegas. "Aku sudah tahu maksud kedatanganmu, Sulastri. Kau ingin anak, bukan? Kau ingin membuktikan pada dunia bahwa kau bukan perempuan mandul." Sulastri terkejut. Belum sempat ia menjawab, air matanya langsung menetes. "Iya, Mbah. Saya rela melakukan apa saja, asal saya bisa punya anak." Mbah Jasimah tersenyum tipis, senyum yang membuat darah Sulastri berdesir dingin. "Kau akan punya anak, tapi syaratnya berat. Kau harus rela disetubuhi makhluk gaib, seorang genderuwo yang menjadi perantara. Dan selama kau mengandung, tiap malam Jumat kau wajib melakukan ritual, memberi sajen, dan tidak boleh sekalipun melanggar. Jika syarat itu gagal kau penuhi sebelum anakmu lahir, maka anakmu akan lahir dengan wajah menyeramkan, tubuh cacat, dan akan membawa celaka bagi keluargamu." Kata-kata itu membuat tubuh Sulastri gemetar hebat. Bayangan tentang makhluk hitam besar dengan mata merah menyala langsung memenuhi pikirannya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa lumpuh. Mbah Jasimah menatapnya tajam, lalu menambahkan, "Pilih sekarang, Sulastri. Hidupmu hanya punya 2 jalan. Tetap jadi bahan ejekan orang seumur hidupmu, atau rela menjalani syaratku dan mendapat anak yang kau idam-idamkan." Sulastri terdiam lama, air matanya jatuh tanpa henti. Di satu sisi hatinya menolak keras, tapi di sisi lain rasa putus asa dan amarah atas semua hinaan membuat pikirannya gelap. Akhirnya, dengan suara gemetar, ia berkata pelan, Saya setuju, Mbah." Mbah Jasimah tersenyum puas. Lilin di ruangan itu bergetar, seakan ada angin dingin yang masuk. Dan di malam itulah, takdir Sulastri berubah, menuju jalan gelap yang tidak bisa ia hindari lagi. Sepulang dari rumah Mbah Jasimah, hati Sulastri gelisah. Ia duduk di ranjangnya, menatap kosong ke arah langit-langit rumah joglo tua itu.
Pikiran berkecamuk, rasa takut bercampur dengan rasa bersalah. Bagaimana mungkin seorang istri harus bersetubuh dengan makhluk gaib sementara suaminya tidur di sisinya? Malam semakin larut. Angin berhembus kencang lewat celah-celah dinding anyaman bambu, menimbulkan suara mendesis seolah ada yang berbisik dari luar rumah. Jaya, sang suami, sudah tertidur lelap. Nafasnya teratur, tubuhnya terbalut kain sarung. Tapi Sulastri masih terjaga. Matanya melirik ke kanan-kiri, menunggu dengan jantung yang berdegup kencang. Lalu, tanda itu datang. Kabut tipis masuk dari sela jendela, menyusup perlahan ke dalam kamar. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis, membuat bulu kuduk Sulastri berdiri. Dari kabut itu, perlahan terbentuk sosok. Tinggi besar, dengan wajah lelaki tampan yang gagah perkasa. Tubuhnya telanjang, berotot, dengan sorot mata yang tajam namun mengandung nafsu. Sulastri tercekak. Ia tahu, ini bukan manusia. Inilah genderuwo yang dijanjikan oleh Mbah Jasima. Anehnya, makhluk itu tidak menampakkan wujud menyeramkan. Ia menyamar sebagai lelaki tampan, seolah sengaja menenangkan hati Sulastri agar tidak histeris. Tanpa bicara sepatah kata pun, sosok itu mendekat. Tempat tidur berderit pelan ketika ia naik ke atasnya. Jaya masih tidur pulas di sisi lain, sama sekali tak menyadari apa yang terjadi. Sulastri memejamkan mata erat-erat, tubuhnya gemetar. Ia pasrah, karena ia tahu ini adalah syarat pertama. Jika ia menolak, semua usahanya akan sia-sia. Ia hanya bisa berdoa dalam hati agar Jaya tidak terbangun. Malam itu pun berlalu dengan penuh ketegangan dan ketakutan. Sulastri seperti disiksa, tubuhnya lelah menahan gempuran sosok gaib yang begitu kuat. Tak ada kasih sayang, tak ada kelembutan, hanya sebuah ritual gelap yang harus ia lalui. Pagi hari tiba. Sulastri tampak pucat, tubuhnya lemas, matanya sayu. Ia berusaha menutupi kondisinya di hadapan Jaya. Namun Jaya, yang polos dan penuh kasih pada istrinya, mengira istrinya hanya sakit karena masuk angin. Ia bahkan menyiapkan air hangat untuknya. Beberapa hari setelah malam itu, perlahan-lahan tubuh Sulastri mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Perutnya kerap terasa mual, tubuhnya lemas, dan ia sering muntah di pagi hari. Jaya, yang sejak lama mendambakan seorang anak, justru terlihat sangat bahagia. Dengan penuh semangat, ia membawa Sulastri pergi berobat ke seorang tabib terkenal di kampung itu. Dan benar saja, setelah diperiksa, tabib itu tersenyum dan berkata, "Selamat Nyai, engkau sedang mengandung?" Jaya hampir menitikkan air mata bahagia. Tangannya menggenggam tangan Sulastri erat-erat, penuh rasa syukur. Tapi di balik senyum Jaya, hati Sulastri bergetar hebat. Ia tahu, anak yang sedang dikandungnya bukanlah anak Jaya, melainkan hasil dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Sulastri hanya bisa menunduk, menyembunyikan ketakutan dalam dirinya. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. 7 bulan telah berlalu sejak malam pertama Sulastri melakukan perjanjian gelap dengan Mbah Jasimah. Kini perutnya sudah tampak besar, tanda seorang calon ibu. Setiap malam Jumat, tanpa pernah absen, ia selalu melakukan ritual yang diperintahkan, menyiapkan sesajen, membaca mantra, dan memanggil sosok gaib yang menjadi ayah kandung dari jabang bayi di dalam perutnya. Keadaan rumah tangga pun berubah. Jaya yang dulunya sering murung karena tekanan keluarga, kini terlihat lebih bahagia. Ia begitu mencintai Sulastri, memperlakukannya dengan penuh kasih. Warga kampung pun mulai menaruh hormat kembali, bahkan keluarga besar Jaya yang dulu suka menghina, kini ikut senang melihat Sulastri hamil. Namun, di balik senyuman itu, Sulastri menyimpan rahasia besar yang setiap hari menekan jiwanya. Malam Jumat itu, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hanya berhembus pelan, membuat suasana semakin mencekam. Dengan langkah hati-hati, Sulastri bangkit dari ranjang ketika Jaya sudah mulai mengantuk. Ia berjalan perlahan, mengendap-endap menuju lumbung padi di belakang rumah. Tempat itu selama ini menjadi lokasi ritualnya. Di dalam lumbung suasananya gelap dan dingin. Sulastri menyalakan beberapa batang lilin, cahayanya bergetar karena angin yang menyusup dari celah dinding bambu. Di depannya sudah tersusun sesajen, kemenyan, bunga 7 rupa, kepala ayam hitam, dan kendi berisi air. Sulastri duduk bersila. Bibirnya mulai bergetar membaca mantra-mantra yang diajarkan Mbah Jasimah. Matanya terpejam, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tak kasat mata.
Tiba-tiba, dari luar lumbung terdengar langkah kaki. Perlahan, tapi pasti mendekat. Sulastri tak menyadarinya saat ia membuka pintu lumbung dengan kasar. "Sulastri, apa yang kau lakukan ini?" Sulastri terperanjat, wajahnya pucat pasi, jantungnya berdegup kencang. Sesajen yang sedang ia siapkan hampir terjatuh dari tangannya. "Mas, aku bisa jelaskan," ucapnya terbata mencoba menutupi. Namun mata Jaya membara penuh amarah. "Ini musyrik, Lastri. Kau tahu itu dilarang. Kau berani-beraninya menyembah selain Tuhanmu?" Air mata Sulastri jatuh. Dengan suara bergetar, ia mencoba membela diri. "Mas, aku lakukan ini demi kita, demi keturunan yang selama ini kita harapkan. Lihatlah, perutku sudah besar. Aku melakukannya demi kebahagiaan kita." Jaya terdiam sejenak, menatap perut Sulastri yang membuncit, tapi kemarahan lebih besar daripada logikanya. Ia maju dan langsung menendang sesajen itu hingga berserakan. Lilin padam, kemenyan jatuh, bunga 7 rupa berserak di tanah. "Cukup, Lastri, hentikan semua ini. Aku tak peduli lagi bagaimana caranya, tapi aku tidak rela rumah tangga kita dikotori dengan perjanjian syaitan," teriak Jaya dengan suara bergetar. Setelah itu ia berbalik pergi, meninggalkan Sulastri yang masih terduduk. Sulastri hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Malam itu, ritual yang seharusnya dilaksanakan gagal total, dan di kejauhan samar-samar terdengar suara tawa berat, menyeramkan, bergema di sekitar lumbung, seolah ada makhluk yang marah karena syaratnya tidak terpenuhi. Sejak malam ritual itu gagal, suasana rumah menjadi dingin dan penuh beban. Jaya duduk termenung di ruang tengah, wajahnya murung. Di satu sisi, ia bersyukur istrinya hamil setelah sekian lama. Tapi di sisi lain, hatinya diliputi amarah dan rasa bersalah. Bagaimana mungkin kebahagiaan itu diperoleh lewat jalan yang dibenci Tuhan? Sementara itu, di dalam kamar, Sulastri hanya bisa menangis. Kata-kata Jaya masih terngiang di kepalanya. Tiba-tiba, sebuah rasa sakit yang luar biasa menjalar dari perutnya. Ia memegangi perutnya yang besar, matanya melotot menahan perih. Mas Jaya! Ah!" teriaknya keras. Perutnya terasa berputar-putar, janin di dalamnya bergerak liar, seolah hendak keluar sebelum waktunya. Air ketubannya pecah dengan deras membasahi kasur. Jaya yang mendengar jeritan istrinya langsung berlari masuk kamar. Begitu melihat keadaan Sulastri, wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, Lastri, apa yang terjadi? Darah, air ketubanmu pecah!" Tanpa pikir panjang, Jaya berlari keluar rumah sambil berteriak, "Mak Munah, cepat ke sini, Lastri mau melahirkan!" Tak butuh lama, Mak Munah, pembantu setia yang sudah seperti keluarga, datang tergopoh-gopoh. Wajahnya panik tapi tetap mencoba tegar. "Cepat Pak Jaya, keluar dulu, biar saya bantu Bu Lastri. Dia akan melahirkan malam ini." Jaya menolak, tapi Mak Munah mendorongnya keluar kamar dengan paksa. Pintu kamar ditutup rapat, tinggal Sulastri dan Mak Munah di dalam. Di luar, langit mendung pekat. Hujan deras mengguyur, angin menderu kencang, sesekali petir menyambar menerangi langit yang hitam. Suasana semakin menambah ketegangan di dalam rumah. Di kamar, Sulastri berteriak-teriak kesakitan. "Au! Tolong aku, Mak! Sakit sekali!" Mak Munah berusaha menenangkan. "Sabar, Bu, sebentar lagi keluar. Ayo tarik nafas, hembuskan. Begitu, Bu." Namun, semakin lama suasana terasa janggal. Angin dingin entah dari mana masuk lewat celah jendela. Lilin yang menyala di meja samping tempat tidur tiba-tiba bergoyang, nyaris padam. Tepat pukul 1 dini hari, suara tangisan bayi akhirnya terdengar. Tapi, bukan tangisan bayi normal. Suaranya serak, berat, bercampur dengan gema aneh, membuat bulu kuduk merinding. Mak Munah yang menggendong bayi itu langsung terperanjat. Matanya membesar, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, astagfirullahaladzim," bisiknya lirih. Bayi itu bukan seperti manusia biasa. Punggungnya penuh bulu hitam tebal. Bola matanya merah menyala seperti bara api. Kulitnya gosong, mengelupas, seolah terbakar dari dalam. Dan dari mulut mungilnya, keluar suara erangan kecil menyerupai hewan buas. Saat tangisan bayi itu semakin keras, Jaya tak tahan lagi.
Ia mendobrak pintu kamar dan masuk. Pandangan matanya langsung tertuju pada bayi di pelukan Makmunah. Jaya terdiam. Tubuhnya kaku, mulutnya terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Ia seperti membatu. Wajahnya mencerminkan campuran antara kaget, takut, marah, dan jijik. Matanya berair, nafasnya berat. Sulastri yang masih lemah di ranjang menatap suaminya dengan wajah penuh air mata. "Mas, ini anak kita," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Namun bagi Jaya, bayi itu bukanlah anugerah, melainkan kutukan. Jaya berdiri kaku, menatap bayi mengerikan itu dengan mata penuh kebencian. Nafasnya terengah, keringat dingin bercucuran di wajahnya. Tangannya bergetar ketika meraih sebilah belati pusaka yang tergantung di dinding kamar. Makmunah, yang masih syok dengan wujud bayi itu, refleks melangkah mundur. Sulastri yang terbaring lemah di ranjang langsung panik melihat gerak-gerik suaminya. Mas mau apa? Jangan, itu anak kita!" teriak Sulastri dengan suara bergetar. Jaya menoleh sekilas, matanya merah karena amarah. "Anak kita? Tidak, Lastri, ini bukan manusia. Ini anak iblis. Aku harus membunuhnya sekarang juga sebelum semakin besar." Dengan cepat Jaya merebut bayi itu dari tangan Makmunah. Bayi tersebut menangis. Tangisannya terdengar seperti lolongan anjing hutan, memekakkan telinga. Makmunah mencoba menahan tangan Jaya. "Pak Jaya, jangan! Astagfirullah, itu tetap darah daging kalian." Namun Jaya sudah tak bisa berpikir jernih. Dengan wajah penuh kebencian, ia mengangkat belati tinggi-tinggi. Saat mata belati hampir menembus tubuh mungil itu, "Ah!" Suara teriakan menggelegar memecah malam. Sekejap, kabut pekat masuk melalui jendela dan celah atap, lalu menghantam tubuh Jaya dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya terpental keras menghantam dinding. Darah segar keluar dari mulutnya. Jaya jatuh tak berdaya. Dari dalam kabut muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam penuh bulu. Matanya merah darah berkilat di kegelapan. Giginya bertaring tajam dan kuku-kukunya panjang seperti pisau. Suasana kamar seketika menjadi sesak. Bau amis bercampur belerang menyengat. Genderwa itu melangkah perlahan. Suaranya berat dan bergema. Bayi yang tadi terjatuh ke lantai langsung dipungut dengan satu tangan oleh sosok itu. Bayi berhenti menangis begitu berada dalam pelukannya, seolah menemukan induk sebenarnya. Makmunah gemetar, tubuhnya kaku. Ia mencoba berdoa, tapi lidahnya keluh. Sosok itu menoleh kepadanya dengan senyum mengerikan. Sekali tebas dengan kuku panjangnya. Krak! Leher Makmunah terbelah, darah menyembur deras, membasahi lantai kamar. Tubuhnya terkapar tanpa nyawa. Sulastri menjerit histeris melihat kejadian itu. Jangan ambil anakku, jangan!" Genderuwo itu melangkah mendekat, menatap Sulastri dengan tatapan tajam. Tangannya yang besar langsung menjambak rambut Sulastri dan menyeretnya dari ranjang. Sulastri berteriak kesakitan, kakinya menendang-nendang lantai. Lalu dengan suara yang berat menggelegar penuh kemarahan, sosok itu berkata, "Kau gagal." Dan dalam sekejap, kuku tajamnya melayang. Crash! Kepala Sulastri terpenggal, terpisah dari tubuhnya. Darah memuncrat memenuhi dinding dan lantai kamar. Jeritan Sulastri, suara benturan dan bau amis darah membuat warga kampung berbondong-bondong datang ke rumah Jaya. Beberapa dari mereka berani mengintip dari jendela. Mata mereka terbelalak, mulut ternganga, melihat pemandangan mengerikan. Tubuh Makmunah dan Sulastri terkapar berlumuran darah. Jaya tergeletak di sudut dengan tubuh remuk, sementara sosok raksasa hitam itu berdiri gagah menggendong bayi iblis itu dalam pelukannya. Beberapa orang langsung menjerit dan pingsan. Yang lain berlari tunggang langgang sambil berteriak, "Genderuwo! Genderuwo membawa bayi!" Sosok itu hanya menatap warga dengan senyum mengerikan, lalu perlahan kabut kembali menjelimuti tubuhnya. Dalam hitungan detik, ia lenyap ke dalam kegelapan malam bersama bayi yang dikutuk itu, meninggalkan rumah Jaya dalam keadaan hancur, penuh darah, dan kutukan yang mulai jadi buah bibir di seluruh kampung. Pagi menjelang, kabut masih menyelimuti kampung. Tapi bukan kesejukan yang terasa, melainkan rasa takut dan mencekam. Malam penuh darah itu masih membekas di kepala semua warga. Mereka tidak bisa tidur. Bisikan dan desas-desus tentang anak iblis sudah menyebar ke seluruh kampung.
Rumah Jaya yang dulu megah dan disegani, kini dianggap sebagai sarang kutukan. Di ruang depan, Jaya duduk di kursi kayu reot. Tubuhnya lumpuh sejak terpental menghantam dinding. Tangannya gemetar, wajah pucat pasi, matanya kosong menatap lantai yang masih berlumur darah. Kadang bibirnya bergetar seakan ingin berkata sesuatu, tapi tak ada suara keluar. Pak Jaya," bisik salah satu keluarga mencoba menghibur. Tapi Jaya tetap membisu bagaikan arwah yang terjebak di dalam tubuh. Sementara itu, di luar rumah, kerumunan warga semakin banyak. Mereka membawa obor, parang dan cangkul. Suara teriakan bercampur amarah memecah udara. "Rumah ini pembawa sial, karena mereka genderuwo masuk ke kampung kita. Kalau tidak dibakar, kutukan ini akan menimpa kita semua." Beberapa kerabat Jaya mencoba menenangkan. "Saudara-saudara, jangan gegabah. Ini hanya musibah," teriak Paman Jaya. Namun suara itu tenggelam di telan amarah massa. Obor sudah terangkat tinggi, semangat membakar sudah tak terbendung lagi. Api mulai berkobar. Satu obor dilempar ke atap rumah. Dalam sekejap, api merambat ke daun rumbia kering dan kayu tua. Api menyala cepat, menjilat langit malam. "Bakar! Bakar!" teriak warga serempak. Keluarga Jaya panik. Mereka berlari berhamburan, menyelamatkan diri sambil menangis. Anak-anak kecil digendong keluar. Para perempuan menjerit ketakutan. Namun Jaya masih duduk di kursinya. Tak ada yang berani masuk untuk menyelamatkannya. Asap mulai memenuhi ruangan, membuat nafas Jaya tersengal. Matanya berkaca-kaca, bukan karena debu, melainkan penyesalan yang dalam. Bayangan wajah Sulastri, Makmunah, dan bayi terkutuk itu silih berganti di kepalanya. Air matanya menetes, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, bibirnya bergetar lirih, hampir tak terdengar. "Ya Allah, ampunilah aku." Namun doa itu tenggelam bersama raungan api. Suara kayu retak, atap runtuh, dan jilatan api menyelimuti tubuhnya. Warga menatap dari luar pagar. Sebagian menutup mulut karena teriakan Jaya yang terdengar samar di dalam api. Namun tak ada yang menghentikan pembakaran. Api semakin besar, membakar habis rumah yang dulu jadi kebanggaan keluarga besar tuan tanah. Malam itu langit kampung memerah diterangi kobaran api dan jeritan penyesalan. Ketika api akhirnya padam menjelang subuh, yang tersisa hanyalah arang, puing-puing, dan bau daging yang hangus. Dan sejak saat itu, rumah Jaya dikenal sebagai rumah kutukan, tempat di mana dosa, syirik, dan darah menuntut balas. Malam itu, kampung terpencil yang biasanya tenang, kini menyimpan trauma yang dalam. Api telah melahap rumah megah keluarga Jaya, meninggalkan hanya arang, debu, dan kenangan penuh darah. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi suara doa. Yang tersisa hanyalah keheningan yang mencekam. Warga kampung perlahan bubar, namun bayangan mengerikan tentang anak iblis dan sosok genderuwo yang membawa bayi itu pergi akan terus menghantui mereka seumur hidup. Sejak saat itu, tidak ada satupun warga yang berani melewati bekas rumah Jaya, bahkan di siang bolong sekalipun. Rumah itu tinggal cerita. Kisah kutukan yang diwariskan dari mulut ke mulut mengingatkan semua orang bahwa dosa besar tidak pernah berakhir baik. Sobat SDB, cerita ini bukan sekadar kisah horor. Di balik semua kengerian, ada pesan yang ingin kita renungkan bersama. Jaya dan Sulastri hanya ingin satu hal, seorang anak. Itu adalah keinginan wajar bagi sepasang suami istri. Namun kesalahan terbesar mereka adalah menghalalkan segala cara. Bahkan rela melanggar larangan Allah dengan meminta bantuan dukun dan makhluk gaib. Ingatlah, setiap jalan pintas yang diambil melalui kesyirikan pasti akan berakhir pada kehancuran. Godaan setan memang manis di awal, tapi pahitnya tiada tara. Apa yang lahir dari jalan kegelapan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Dalam hidup, setiap ujian pasti datang. Bisa berupa kesulitan ekonomi, penyakit, atau bahkan tidak kunjung mendapatkan keturunan.
Tapi jangan pernah terjerumus mencari solusi dari hal-hal yang diharamkan. Sebab, sebesar apapun masalah, pintu doa kepada Tuhan selalu lebih luas daripada pintu setan. Coba bayangkan, kalau saja Sulastri bersabar, mungkin Tuhan akan menghadiahi mereka anak yang suci dan membawa berkah. Tapi karena tergoda bujuk rayu setan, yang lahir justru kutukan yang menghapus seluruh kebahagiaan mereka. Setan tidak pernah menolong manusia, ia hanya menjerumuskan. Kesabaran dan tawakal adalah kunci dari setiap ujian. Syirik adalah dosa terbesar yang tidak diampuni jika tidak bertaubat. Jadikanlah kisah anak iblis ini sebagai pelajaran. Ketika kita merasa terpojok, hina, atau tidak mampu menghadapi ujian hidup, jangan lari pada dukun, pesugihan, atau bantuan gaib. Kembalilah kepada doa, usaha yang halal, dan berserah diri pada Allah. Karena kebahagiaan sejati hanya datang dari jalan yang diridhoinya, bukan dari jalan kegelapan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Amin. SDB Arts AI. Bye!